Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 7 Madrasah Ibtidaiyah bab yang kedua, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Dan pada video ini kita akan membahas bersuci dari najis. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Najis yang bersifat hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan nifas. Najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Menurut ilmu fikih, merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat, dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Dasar-dasar hukum perintah bersuci. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir", yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud", yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku', dan orang yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum, fa aslihu rihalakum, wa aslihu libasakum, hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi, fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush." Artinya, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Macam-macam najis dan tata cara toharoh. 1. Najis mukhafafah atau ringan. Mukhafafah adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. 2. Najis mutawasitoh atau sedang. Mutawasitoh merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladoh, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Ada dua macam. 1. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah
adalah najis yang tidak tampak, seperti bekas kencing. Contoh-contoh najis mutawasitoh di bawah ini. 1. Madhi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna kekuning-kuningan. 2. Proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. 3. Tanpa ada rasa kenikmatan. 4. Terjadi pada orang yang telah baligh. 5. Lebih sering terjadi pada perempuan. 6. Terkadang keluar tanpa disadari. Yang kedua, air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna campuran putih, keruh, dan kental. 2. Keluar setelah buang air kecil. 3. Dalam kecapean setelah mengangkat barang berat. 4. Dialami oleh orang yang sudah atau belum baligh. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. 3. Najis mughaladoh atau berat. Mughaladoh adalah najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Tata cara bersuci dari najis dengan air. Kategori najis mukhaffafah atau ringan. Tata cara mensucikannya adalah: yang pertama, najis mukhaffafah ainiyah. 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. 3. Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Najis mukhaffafah hukmiyah. Tata cara mensucikannya adalah: 1. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. 3. Air yang dipercikkan tidak disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kategori najis mutawasitoh atau tengah-tengah. Tata cara mensucikannya untuk najis mutawasitoh ainiyah adalah: 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. 3. Air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kemudian tata cara mensucikan najis mutawasitoh hukmiyah. 1. Tempat atau benda terkena najis dilingkari terlebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. 3. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kategori najis mughaladoh atau berat. Tata cara mensucikan untuk najis mughaladoh ainiyah adalah: 1. Dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis
tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. 2. Menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Ada 3 cara. Yang pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu, dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Kemudian tata cara mensucikan najis mughaladah hukmiyah. 1. Berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. 2. Lakukan cara yang sama dengan proses penyucian najis mughaladah ainiyah.